Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatin Mansurah karya Syekh Hafidh Ahmad Hakami rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-28 dari silsilah pembacaan kitab ini. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca penjelasan penulis tentang penunjukan Asmaul Husna terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan terhadap zatnya, di mana hal itu diterangkan oleh penulis bahwasanya Al-Asmaul Husna memiliki 3 metode penunjukan terhadap zat dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ada kalanya dia menunjukkan kepada zat dan sifatnya secara mutabaqah. Ada kalanya dia menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut secara tadammun. Dan ada kalanya dia menunjukkan kepada sifat-sifat yang tidak terkandung dalam nama tersebut secara iltizam. Dan pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan lanjutan dari Syekh tentang pembagian dari sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Al-Asmaul Husna secara tadammun. Ya, jadi kita akan mendapatkan penjelasan dari Syekh tentang pembagian sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Asmaul Husna tersebut secara tadammun. Ya. Maka beliau mengatakan ala kam qismin dalalatul asma'il husna min jihati tadammun. Ada berapa bagian? Ada berapa pembagian? Yani penunjukan Asmaul Husna dari sisi tadammun. Jadi maksudnya di sini Syekh akan menerangkan kepada kita pembagian nama-nama Allah Ta'ala Al-Asma'ul Husna ditinjau dari sifat-sifat yang terkandung dari nama-nama tersebut secara tadammun. Maka beliau akan menyebutkan di sini ada 4 pembagian, ada 4 macam dari nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Beliau mengatakan hiya ala arba'ati aqsamin. Maka dia ada terbagi menjadi 4 macam. Ada 4 bagian, ya. Al-awwalu al-ismul alamu al-mutadamminu li jami'i ma'anil asma'il husna wa huwa Allahu. Yang pertama adalah al-ismul alam, nama yang menjadi nama diri, al-mutadamminu yang mengandung li jami'i ma'anil asma'il husna, yang mengandung seluruh makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Ta'ala al-husna. Jadi ada satu nama Allah Ta'ala yang nama tersebut mengandung seluruh makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah Ta'ala yang lain. Jadi setiap nama Allah Ta'ala sebagaimana telah kita terangkan dulu, kita baca keterangan dari Syekh, dia mengandung makna-makna yang menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. Seperti Ar-Rahman mengandung makna rahmat yang dia menjadi sifat bagi Allah Ta'ala. As-Sami' dia mengandung makna Allah Ta'ala Maha mendengar, dan seterusnya. Maka ada satu nama Allah Ta'ala yang dia mengandung makna dari seluruh nama-nama tersebut, mengandung makna dari seluruh nama-nama Allah Ta'ala tersebut. Dan di sini dikatakan oleh beliau wahwa Allahu, yaitu nama Allah Ta'ala. Maka nama Allah Ta'ala yaitu Allah, maka ini mengandung seluruh makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna seluruhnya, ya. Maka kita kalau ditanya apa arti Allah, arti kata Allah Ta'ala, maka kita agak sedikit susah untuk menjelaskan. Karena apa? Karena dia mengandung seluruh makna-makna yang ada di dalam Asmaul Husna. Tetapi para ulama telah menjelaskan bahwasanya Allah, lafzul jalalah Allah ini asal katanya dari al-ilah, ya. Al-ilah yaitu yang mengandung makna zul uluhiyah, yaitu zat yang berhak untuk diibadahi, yaitu karena dia memiliki
sifat-sifat yang sangat sempurna sebagaimana yang terkandung dalam nama-nama Al-Husna yang lainnya. Inilah nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walihada ta'til asma'u jami'uha sifatin lahu kaqaulihi ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Oleh karenanya, karena dia adalah nama yang paling utama yang mengandung makna dari seluruh nama-nama Al-Husna, maka ta'til asma'u jami'uha, seluruh nama-nama yang lain datang sebagai sifat bagi nama Allah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah Ta'ala al-khaliq yang mencipta, al-bari' al-musawwir. Ini tiga kata, tiga nama yang mengandung makna hampir mirip, yaitu sama-sama yang mencipta. Ya. Diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala tentang tiga nama ini, ya meskipun kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya ketiganya mengandung makna mencipta, yang mengadakan sesuatu yang tadinya belum ada, ya, maka diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, al-khaliqu huwal muqaddiru lil asya' ala muqtada hikmatihi. Adapun al-khaliq, maka dialah yang mentakdirkan segala sesuatu sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dialah yang mentakdirkan segala sesuatu, yaitu mengukur segala sesuatu apa yang akan dia ciptakan. Ya. Adapun al-bari'u, al-bari' huwal mujidu laha ba'dal adam. Dialah yang menjadikannya ada setelah sebelumnya tidak ada. Menjadikan segala sesuatu itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Ya. Sedangkan al-musawwiru, yaitu yang membuat atau yang menjadikan makhluk-makhluk itu atau segala sesuatu yang ada itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, dia membentuknya atau menciptakannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki, yang tentu saja sesuai dengan takdir ataupun ukuran yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah ta'ala, bahwasanya al-bari dan al-musawwir adalah perincian dari al-khaliq. Jadi makna yang terkandung dalam al-bari dan al-musawwir itu merupakan perincian dari makna yang terkandung dalam kata, dalam nama al-khaliq. Nah, intinya di sini kita lihat dalam ayat ini yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr, ya, bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan namanya Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru sebagai tabi', sebagai sifat bagi nama Allah Ta'ala Allah, ya, sebagai sifat bagi lafzul jalalah Allah. Nah, wa nahwu dzalik, dan yang semisal dengan itu, ya. Walam ya'ti huwa qattu tabi'an li ghairihi minal asma'. Sebaliknya, nama Allah Ta'ala yaitu lafzul jalalah Allah tidak pernah datang sama sekali sebagai tabi', sebagai pengikut, sebagai sifat bagi nama-nama Allah yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah Ta'ala dengan lafzul jalalah Allah, maka dia adalah nama yang paling utama, yang menjadi inti dari seluruh nama-nama yang lain, yang dia mengandung makna yang terkandung di dalam nama-nama yang lainnya. Ya. Kemudian asani, ya, yang kedua dari pembagian ini, yaitu pembagian nama-nama Allah Ta'ala berdasarkan kandungan makna yang terkandung di dalamnya secara tadammun, yaitu ma yatadammanu sifat dzatillahi azza wa jalla, yaitu nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung sifat zat Allah azza wa jalla, ya, sifat yang disebut dengan sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah lepas, ya, tidak pernah lepas. Sifat zat Allah Ta'ala, kasmihi ta'ala as-sami', kasmihi ta'ala as-sami'i al-mutadammini sam'ahu al-wasi'a li jami'al aswat, al-mutadammini sam'ahu al-wasi'a jami'al aswati. Jadi seperti nama Allah Ta'ala as-sami', yang mengandung makna pendengaran Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala maha mendengar
yang pendengarannya itu al-wasi', yang maha luas, meliputi jami'al aswat, seluruh suara-suara yang ada. Ini menunjukkan akan bahwasanya as-sami' dia mengandung makna Allah Ta'ala maha mendengar segala sesuatu suara. Ya. Dan ini disebut oleh beliau sebagai sifatul zat. Sifatul zat, yaitu yang senantiasa ada pada diri Allah Ta'ala. Tidak pernah Allah Ta'ala tidak mendengar sama sekali. Tidak pernah sama sekali bahwasanya Allah Ta'ala tidak mendengar. Tapi Allah Ta'ala senantiasa mendengar, ya, senantiasa memiliki sifat pendengaran. Ini yang disebut dengan sifat zat. Baik. Al-wasi' jami' al-aswat, yang meliputi seluruh suara. Sawa'an 'indahu sirruha wa 'alaniyatuha. Baik itu suaranya itu adalah suara yang pelan ataupun yang terang-terangan. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasmihil basir. Dan juga seperti namanya Al-Basir, nama Allah Ta'ala yang lain itu Al-Basir, Al-Mutadammini basarahu an-nafidha fi jami'il mubsarati sawa'an daqiquha wa jaliluha. Ini nama tersebut Al-Basir mengandung ini makna basarahu, yaitu Allah Ta'ala melihat. Ini Allah Ta'ala memiliki sifat penglihatan, ya, yang an-nafidha, yang penglihatan tersebut menembus atau mengenai kepada seluruh perkara-perkara yang terlihat, ya, yang bisa dilihat. Sawa'an daqiquha wa jadiluha, baik itu perkara yang sangat lembut ataupun yang besar, ya. Dan ini juga termasuk sifat zat, karena Allah Ta'ala senantiasa memiliki sifat penglihatan, yang penglihatannya itu adalah penglihatan yang maha sempurna. Wasmihil alim, dan juga seperti namanya al-alim, al-mutadammini ilmahul muhita, yang mengandung ilmunya Allah Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Yani sifat ilmu yang terkandung dalam nama al-alim, dia merupakan sifat zat atau sifat zatiyah yang senantiasa ada pada diri Allah Ta'ala, tidak pernah lepas dari diri Allah Ta'ala. Sebagaimana zatnya Allah Ta'ala senantiasa ada semenjak azali dan sampai abadi, maka demikian pula ilmunya Allah Ta'ala senantiasa ada semenjak azali sampai abadi. Gitu. Ini yang dimaksud dengan sifat zat, ya, di mana tidak pernah akan ada satu waktu Allah Ta'ala tidak memiliki ilmu, karena ilmunya itu merupakan sifat zat yang senantiasa melekat pada diri Allah Ta'ala, ya. Alladzi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbar. Yaitu yang mana Allah Ta'ala la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin, tidaklah ghaib bagi diri Allah Ta'ala, tidak hilang, tidak luput bagi diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari ilmunya, mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard, apa saja yang di langit dan di bumi, walaupun itu mithqalu dzarrah, walaupun itu seberat biji zarrah, atau walaupun itu seberat yakni semut yang paling kecil, ya. Wala asgharu min dzalika, dan tidak pula yang lebih kecil dari itu, wala akbaru, dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wasmihil qadir, contoh yang berikutnya, contoh yang keempat adalah nama Allah Ta'ala Al-Qadir, al-mutadammini qudratahu ala kulli syai'in ijadan wa idaman wa ghair dhalik, yang mengandung ini kudrahnya Allah Ta'ala. Ini nama Allah Ta'ala Al-Qadir mengandung sifat Allah Ta'ala, yaitu kudrahnya Allah Ta'ala, kekuasaannya Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu untuk mengadakan sesuatu tersebut atau menghilangkan sesuatu tersebut, ya. Dan ini juga termasuk sifat zatnya Allah Ta'ala, sifat zatiyah, di mana Allah Ta'ala memiliki kudrahnya itu semenjak azali dan tidak akan pernah lepas dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, ala kulli syai'in qadir. Nah, wa ghairi dzalika, dan nama-nama yang lain yang mengandung sifat-sifat zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini jenis yang kedua dari nama-nama Allah Ta'ala, ya,
menunjukkan kepada sifat-sifat secara tadammun, yaitu sifat yang merupakan sifat zatnya Allah Ta'ala. Taib. Kemudian yang ketiga adalah di antara pembagian nama Allah Ta'ala ditinjau dari penunjukannya terhadap sifat secara tadammun. Yang ketiga adalah ma yatadammanu sifata fi'lillah. Ini nama-nama yang mengandung sifat perbuatannya Allah Ta'ala, atau disebut juga dengan sifat fi'liyah. Ya. Kalau tadi sifat zat, yaitu sifat zatiyah, kali ini sifat fi'il, yaitu sifat fi'liyah. Sifat-sifat yang merupakan perbuatannya Allah Ta'ala. Kal khaliqi, ar-raziqi, al-bari'i, al-musawwiri, wa ghairi dhalik. Contohnya seperti al-khaliq, yang mencipta. Ya. Ini nama Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengandung makna bahwasanya Allah Ta'ala mencipta, dan mencipta adalah perbuatan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mencipta segala sesuatu yang Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula Ar-Raziq, nama yang mengandung perbuatan Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Yang ini Allah Ta'ala memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Ada yang diberikan rezeki dengan rezeki yang banyak, ada yang pertengahan, ada yang sedikit. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Al-Bari Al-Musawwir, yang tadi sudah kita terangkan maknanya, itu menciptakan, ya, mengadakan sesuatu yang belum ada, dan Al-Musawwir yang menciptakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, dan selain dari itu, ini diantara nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung makna sifat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi'u ma yatadammanu tanazzuhahu ta'ala wa taqaddusahu an jami'in naqaisi kal qudusis salami. Dan yang keempat, itu nama-nama yang secara tadammun mengandung sifat tanazzuhahu. Ini kesuciannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa taqaddusahu, ya, sifat kesucian Allah Ta'ala dari an jami'in naqais, dari semua jenis, dari semua bentuk kekurangan-kekurangan. Seperti nama Allah Ta'ala Al-Quddus As-Salam. Al-Quddus dan As-Salam. Al-Quddus yang maha suci, yaitu Allah Ta'ala maha suci dari berbagai bentuk kekurangan dan celaan dan aib. Demikian pula As-Salam, yaitu Allah Ta'ala yang selamat dari berbagai macam keburukan, yaitu sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang celah, sifat-sifat yang kekurangan. Taib. Inilah empat pembagian dari nama-nama Allah Tabaraka Ta'ala, ditinjau dari makna-makna ataupun sifat-sifat yang terkandung dalam nama tersebut secara tadammun. Maka kita ulangi sekali lagi, empat pembagian ini adalah yang pertama, yaitu nama yang mengandung makna dari seluruh nama-nama yang ada, ya, menjadi nama yang paling sempurna karena apa? Mengandung makna dari seluruh nama-nama yang ada, yaitu lafzul jalalah Allah. Kemudian yang kedua adalah nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung makna yang merupakan sifat zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, seperti As-Sami', Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir. Nah, kemudian yang ketiga, nama-nama yang mengandung makna merupakan sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sifat perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah nama-nama yang mengandung makna akan kesuciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala jenis kekurangan, aib dan celah, seperti Al-Quddus dan As-Salam. Nah, inilah pelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, ya, dan insyaallah kita akan masih melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan Asmaul Husna. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.